Halo Rovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Kawasaki yang terbaru ya. Tentunya ini adalah salah satu unit daripada Kawasaki dari Kawasaki Banjarmasin Kalimantan Selatan, yaitu ZX-6R. Kawasaki ZX-6R ini termasuk adalah kategori yang unit langka, bisa dikatakan adalah limited edition karena memang ini adalah salah satu yang build up dari Jepang langsung yang diimpor ke Indonesia. Ini kita akan coba ulas singkat ya, dari tampak depan, samping, belakang dan sebagainya. Tentunya kita akan lihat dulu dari tampak depannya nih. Ini sangat berbeda banget dengan yang istilahnya ZX di bawahnya dia atau di 250 cc yang ada di bagian sana. Cuma warna aja, mungkin sekilas kalau kita lihat, wah sama aja. Tapi pada dasarnya sangat berbeda jauh. ZX 6R dengan cc di 636 cc yang memang ada di bagian sini stikernya. Nah, lebih detail kita akan coba lihat ya, biar tidak penasaran dari tampak paling depan. Di bagian depannya ini terlihat lebih gede, ya lebih gede. Di bagian atasnya ada windshieldnya atau visornya di bagian sini dengan desainnya bening. Kemudian di bagian ujungnya kanan kiri ini ada lubang ya, ada lubang di bagian sini. Fungsinya secara teknisnya sebagai aerodinamis juga bisa di bagian sini ya. Dan kemudian di bagian sini juga ditempatkan plat yang sangat cukup kokoh. Aksennya adalah warna hitam. Ini hitamnya adalah hitam dop, ini kokoh banget. Tidak hanya yang istilahnya model biasa dan desainnya juga biasa, ini tidak. Desain luar biasa, kemudian daripada kokohnya sangat kokoh banget ya. Apalagi produk Kawasaki pasti sudah tahu semuanya. Kemudian di sini di bagian spionnya modelnya pun model seperti ini ya, kayak model Prisma seperti ini. Dan ini juga kalau kita lihat ya, ada beberapa kali ya step ya. Step pertama, step kedua. Artinya kalau memang untuk memasukkan ke dalam rumah yang sempit atau jalan gang ini bisa dilipat. Kemudian turun lagi ke bagian bawah sini. Sebenarnya di bagian sini ada stiker Kawasaki yang diletakkan di dalam windshieldnya ini. Warnanya adalah aksennya warna putih ya di bagian sini. Memang nanti tidak akan terlihat ya karena memang tertutup dengan adanya plat di bagian sini, dan platnya itu kayak model stoppernya di sini. Jadi plat itu akan rapi, tidak turun ke bawah dan tidak naik ke atas. Nah, kemudian di bagian tengah ini bisa dikatakan adalah kayak intercoolernya. Jadi ada udara itu akan masuk ke bagian sini dan langsung masuk ke ruang pembakaran. Ini juga akan menjadikan lebih performa terbaik ya untuk yang istilahnya di ruang pembakaran. Jadi dari sini masuknya. Nah, ini modelnya adalah ada jaring-jaring di bagian dalam sini, dan ini juga kesannya jadi seakan-akan kayak matanya ada di sini, kemudian di sini ada kepalanya ya. Jadi ini tidak hanya sebuah desain, tapi dia berfungsi juga secara teknisnya. Kemudian di bagian sini ada lampu utamanya, kanan maupun kiri. Yang ini juga desainnya tidak hanya desain yang biasa, ini benar-benar desainnya ini diperhatikan secara detail. Dari bagian sini ada liuk-liuk ya, garis-garisnya di ujung sini, kemudian di sini. Ini bukan rata biasa, lampu rata enggak, tapi benar-benar didesain banget ya. Di bagian sini juga ada pembiasan cahaya juga di bagian sini. Dan desain atau dari lampu depan ini secara garis besarnya ini berbeda dengan desain yang terdahulunya, dan secara garis besarnya sudah LED semua di bagian sini. LED-nya sebenarnya adalah reflektor dipantulkan dari bagian atas, cuman terlihat sekilas kalau dari jauh kayak ada di sini adalah proyektor. Padahal ini adalah di reflektor, tapi sudah LED semuanya. Desainnya semuanya meliuk sampai dengan ujung sini ini meliuk semuanya. Sampai di bagian bodi, di bagian bawah juga dibuat desain seperti ini. Ini di bagian sini sebenarnya aksanya warna hitam, cuman ada stiker warna hijau dimatchingkan dengan bodinya. Di sini juga ada strippingnya warna merah, ada putihnya juga, ada warna hitamnya juga. Nah, ini kalau kita lihat dari tampak depan ya, sangar banget ya. Tuh. Matanya dua, di samping kanannya juga ada telinga juga ya. Ini bener-bener desain yang secara fungsionalnya dapat ya. Kemudian kalau kita lihat estetikanya dapat juga dan sangar banget. Nah, ini juga nih kalau kita lihat ya, ini juga ada lubang masuk ke dalam sana. Ini tembus ya. Kalau kita lihat tuh ada pancaran cahaya karena memang tembus ke bagian sana. Dan turun lagi ke bawah, di sini ada LED ya daripada spakbor depannya. Ini desainnya juga banyak garis-garis meliuk di bagian sini, ada lubangnya juga di bagian sini. Nah, di sini ada tulisannya atau stikernya Kawasaki Racing Team. Dengan desain lagi di sini nih. Jadi spakbor depan juga turun ke bawah di sini. Sampai dengan yang istilahnya menutup ya di bagian shocknya ini. Shockbreaker bagian depan yang bener-bener shocknya ini gede banget, gagah banget, banyak sekali desain-desain berotot seperti ini. Ini juga ada garis-garis seperti ini ya. Jadi bukan yang polos biasa. Turun lagi ke bawah di sini kalau kita lihat ya, ini produknya dari Showa, shockbreaker depannya, dan kualitasnya waduh, tidak bisa dikatakan yang biasa banget ya. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi kalipernya yang dipakai adalah Nissin, sudah terkenal ya dari performa, dari kualitas dan sebagainya. Piringan cangkrapnya memang di sini kalau kita perhatikan desainnya tidak yang model kembangan yang biasa aja seperti ini, tapi ini terlihat lebih, kalau menurut kami ini yang lebih elegan sih. Kalau yang kayak kembang-kembangan itu kan ya kesan-kesannya terlalu gaul banget ya. Kalau ini benar-benar elegan. Jadi
semua kalangan masih bisa. Ketika mungkin Anda yang sudah berumur juga masih cocok menggunakan ini. Dan di sini bearingannya 2 buah ya, double disc brake ya di bagian depan, Nissin. Dan di bagian sini juga sama ya, kalau kita lihat ya. Jadi ini sama persis, tidak ada bedanya. ABS CVT sudah pasti terpasang di bagian sini, dan desain peleknya bahkan tidak akan terlihat ya, karena memang tertutup dengan piringan yang sangat cukup besar. Sebenarnya di sini juga ada nih, kalau kita lihat ya, desainnya itu model palangnya ada 6 ya. Tapi di sini memang tidak akan terlihat karena memang dengan disc brake yang sangat besar. Kemudian di bagian bawah sana detailnya lagi, ada satu buah radiator yang radiatornya dibuatnya meliuk. Jadi radiatornya bukan yang kotak lurus ya, meliuk, menyesuaikan daripada desainnya nih, daripada desain ini ya, karena dia supaya tidak sangkut dengan ban di bagian depan. Nah ini modelnya meliuk, kita bisa perhatikan dari sana, meliuk sampai sini. Nah di sini juga ada lampu sennya juga disematkan di bagian sini. Lampu sennya sudah pasti LED ya, ini kita bisa perhatikan ya. Lampu sennya LED semuanya. Memang sayang sekali kita tidak bisa menyalakan karena sebenarnya unit ini adalah unit pesanan orang dan memang tidak gampang, bahkan dikatakan dari pihak manajemen setahun sekali ini baru bisa ada unitnya. Dan memang ini adalah unitnya harus inden, apalagi ini adalah unit CBU. Nah kemudian di bagian sini ya, stripping di bagian kanan ini kalau kita lihat ada Ninja, ada beberapa garis stripping. Ya memang ini karakternya memang hampir sama dengan yang di 250cc di sana, secara strippingnya aja. Tapi secara desain, secara performa, secara fungsional, secara fitur ini pasti berbeda jauh. Nah di sini baru ada tulisannya ZX6R. Kemudian di sini beberapa bautnya ya, kalau kita lihat ya. Ini juga bukan obeng biasa di bagian sini. Sampai di fairing depannya turun ke bawah ini warnanya sebenarnya di bagian sini adalah warna hitam. Kemudian warna hijaunya itu berada di fairing bawah sini, yang cover sini, sampai di bagian atas saja. Jadi tengahnya ini adalah hitam, perpaduan ada warna hijau atas, kemudian hitam, kemudian baru hijau lagi di bagian sini. Nah dari sini kalau kita lihat ya, dari tampak samping kiri mesinnya ini memang banyak sekali perkabelan dan selang juga sangat banyak di sini, menyesuaikan daripada memang dari cc dia yang tidak kecil banget, ini sangat-sangat besar ya, 636 cc. Kemudian ada beberapa fitur pastinya yang harus disinkronkan dengan mesin tersebut supaya menjadikan powerful daripada motor ini. Ini kita bisa lihat ya, banyak sekali selang-selang di bagian sini, cuman termasuk dalam kategori cukup rapi ya. Karena di sini yang paling yang istilahnya fatality adalah kabel. Kalau pengkabelan yang istilahnya berhamburan itu yang fatal. Kalau ini benar-benar rapi banget. Cuma hanya beberapa selang, karena selang ini adalah selang pembuangan, jadi masih dalam kategori normal. Kemudian di sini juga ada covernya di bagian sini ya. Ada keterangannya juga. Speednya itu 1, netral, 2, 3 sampai dengan 6 di bagian sini. 6 percepatan. Kemudian di sini adalah persnelingnya atau giginya. Yang modelnya seperti ini, jadi ini bisa lebih fleksibel mungkin ketika Anda memindahkan daripada transmisi. Nah di sini juga ada nih cover di bagian sini, ini warnanya agak unik ya. Ini berbeda dengan warna daripada sasisnya. Ini agak berbeda warnanya, jadi terlihat lebih mencolok. Kalau kami lebih suka mungkin warnanya dihijauin aja ya, disamakan, dimatchingkan dengan body dan lain sebagainya. Tapi ini tidak masalah. Yang paling terpenting adalah kualitasnya dong. Ini kualitasnya benar-benar ya. Dan ini juga footstepnya bisa dilipat seperti ini. Jadi kalau masuk ke rumah atau gang ini masih bisa seperti ini ya. Dan detail lagi untuk bagian belakang ya. Terutama di sini kalau kita lihat di bagian sana ada shock breakernya. Shock di bagian belakang ini tunggal, shock tunggal, dan di sini juga bisa di-adjust. Ada pengadjustannya menyesuaikan daripada selera Anda ya di sini ya. Preloadnya dan sebagainya. Aksennya adalah warna hijau ya, ini sangat matching banget. Kemudian di bagian belakang lagi di sini juga ada swing armnya. Swing armnya ini gede ya, ini gede, dan di sini aksennya ini memang dop semuanya ya. Sampai dengan di bagian sini dop semuanya. Yang pastinya kualitasnya pengecatannya bagus, kemudian pengelasannya juga nih, durability-nya oke. Ada juga di bagian atasnya ada spakbor lumpur juga. Spakbor lumpurnya ini gede banget, kayak kemalahan kayak kepala Batman ya. Coba kita lihat ya. Dari sini kayak kepala Batman, ini matanya Batman ya. Nah, benar kan? Ini juga nih, ada nih. Tuh. Ada kayak tanduknya Batman ya. Ini ada spakbor lumpur disematkan juga dengan adanya baut kunci L di bagian tengah sini. Kemudian di bagian belakang ada rantainya cukup besar, juga disematkan juga tetap ada cover rantainya. Nah, pelek belakang ini baru terlihat dari sisi sebelah kiri dengan palangnya. Kalau kita lihat di sini adalah palang 6, desain palang 6 sebenarnya sama di bagian depan. Dengan detailnya kalau kita lihat di sini 180 155 R17 dengan desainnya seperti ini ya. Kembangannya masih kami standar, tapi di sini sangat tebal, sangat besar, dan pastinya ini sangat nyaman banget di jalan karena cukup lebar banget ya. Ringnya aja ring 17 seperti halnya mobil ya di bagian sini. Dan naik ke atas sedikit, di sini covernya rapi ya, covernya rapi, ditambah lagi sudah ada spakbor lumpur, pastinya tidak perlu lagi yang spakbor cukup besar, ada spakbor tambahan seperti ini, dibuat untuk yang istilahnya lampu sen maupun lampu plat di bagian sini.
Nah, secara garis besarnya di bagian belakang juga nih dari perlampuan ini semuanya sudah LED. Baik lampu platnya ini juga sudah LED ya, lampu plat LED. Disematkan ada reflektor, lampu sen juga pasti LED dan koko juga. Dan di bagian belakang juga ada nih lampu mesin maupun lampu rem sudah LED yang modelnya kayak bintang seperti ini ya, kayak senjatanya ninja. Karena memang sesuai dengan namanya dia, ninja, maka senjatanya kayak senjata ninja seperti ini ya, kayak model segitiga. Seperti ini yang sudah LED semuanya. Nah, detail lagi kalau kita lihat nih untuk bagian sebelah kanan, mufflernya dibuatnya pipih seperti ini dengan AC-nya, covernya ya. Di sini ada cover di bagian atasnya ini bukan plastik. Nah, kemudian di bagian sininya ini juga bukan plastik dan di bagian sini kayak model ala chrome seperti ini. Jadi ada perpaduan sebenarnya 3 kombinasi. Yang di bagian sini kayak model kulit jeruk, kemudian di sini dop dan di sini ada kayak model chrome di bagian sini. Unik ya, kayak model tengkorak modelnya seperti ini lubangnya. Dan detail di bagian belakang untuk pengeremannya di sini sama, cakram juga menggunakan kaliber Nissin 1 piston. AC-nya sama di bagian depan, ini warna hitam supaya tidak gampang kotor. Dan ABS EBD juga ada, sudah pasti lah ya. Kemudian di bagian belakang sudah pasti untuk piringannya jauh lebih kecil, cuman lebih tebal. Diperuntukkan ya, karena memang sesuai dengan kemampuan pengeremannya. Sampai di bagian sini, arm belakang sangat cukup besar terlihat di bagian sini ya. Cukup besar sampai sini, sampai di sini. Ini swing arm belakang ini benar-benar gede banget karena dia memadukan sesuai dengan sasisnya dia. Sasisnya gede maka armnya gede. Di bagian sini untuk pengeremannya, pengereman belakang modelnya seperti ini dan ini tebal ya. Ini tebal di bagian sini tadi yang kami perhatikan di bagian sana ini sama warnanya. Cuma kalau kami tadi suka dibuat warna hijau, tapi hanya sebuah selera warna. Yang paling terpenting adalah durability dan kualitasnya ya di bagian sini. Kemudian kalau kita perhatikan dari mesin sebelah kanannya, tampilan dari sebelah kanan ini lebih clean sih dibandingkan sebelah kiri karena pembuangan banyak ditaruh sebelah kiri. Dengan desainnya ya, kalau kita lihat ya, memang bertumpuk-tumpuk, menyesuaikan beberapa fitur yang pastinya disematkan di ZX6R ini. Ditambahkan lagi perpaduan mesin supaya powerful, supaya fungsionalnya dapat banget. Nah, di sini baru ada tulisan Kawasaki sangat cukup besar di bagian bawah. Sampai di sini untuk daripada knalpotnya juga di cover, jadi terlihat lebih rapi ya, tidak begitu menonjol keluar ya, karena memang ada cover di bagian sini. Untuk dari speedometernya di sini memang kita sayang sekali tidak bisa melihat ya, karena memang tidak terpasang akinya. Yang terutama memang karena unit ini adalah unit inden, jadi ini memang unit pesanan orang. Jadi kalau kita lihat detail aja ya, seperti ini desainnya. Ini semuanya sudah layarnya sudah full LED ya, TFT di bagian sini, tidak ada analog lagi di bagian sini, digital sudah tentunya. Dengan desainnya seperti ini ya, kotak lebih proporsional dan menyesuaikan daripada bentuk motornya ya. Kemudian di sini ada segitiga stangnya dibuatnya ini benar-benar, waduh, kami tidak bisa berkata-kata karena memang ini benar-benar banyak sekali garis-garis tegas. Tidak ada polos ya, bahkan setiap detail ini dirancang secara khusus yang memang tidak hanya sebuah desain tapi kualitas juga. Nah, untuk kunci kontaknya dibuatnya memang tidak lurus ya di bagian sini, agak ke samping kiri. Jadi ada sedikit kesan retro di bagian sini, walaupun dia belum menggunakan istilahnya keyless, tapi sudah immobilizer, itu sudah jauh lebih cukup untuk daripada keamanan ya. Kemudian di bagian kanan detailnya, di bagian stang kanan ada gripnya modelnya biasa seperti ini ya, hampir sama lah kayak grip biasa, tapi gripnya sebenarnya tidak besar, tapi jalu di bagian ujung ini besar, ya artinya menyesuaikan daripada cc-nya sangat cukup besar, maka akan diberi istilahnya di sini ya, supaya tidak begitu parah getaran daripada yang dihasilkan dari motor, maka ini juga berfungsi jalu ini untuk mengurangi daripada daya getar. Nah, di sini juga ada engine stop, ada starternya yang kalau kita lihat sudah easy starter, sekali klik langsung nyala ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada di sini kalau kita lihat untuk minyak remnya ada di bagian sini ya, minyak rem untuk bagian depan dan detail daripada sebelah kiri. Seperti halnya biasa, klakson, kemudian sen, ada hazard juga disematkan. Kalau kita perhatikan di sini ya, ada hazardnya. Kemudian di sini untuk penyetelan daripada ini dia. Speedometernya sudah digital dan bahkan ini sebenarnya speedometer yang bisa terkonek dengan aplikasi di smartphone Anda. Ini adalah untuk lampu jarak jauh, jarak dekat, dan di sini kalau kita ada tombol untuk dim. Untuk yang istilahnya kopling di bagian kiri maupun kanan, handle-nya aksennya warna hitam dan ini juga bisa kita adjust atau bisa kita setel untuk jaraknya menyesuaikan daripada tangan Anda besar atau kecilnya di bagian kanan maupun di bagian kiri. Nah, tangkinya ini yang unik nih. Tangkinya dibuatnya ini agak pipih di bagian sini. Ini berbeda yang istilahnya tangki biasa. Ini di bagian sini. Dan kapasitasnya sudah pasti cukup besar ya kapasitas daripada tangki tersebut. Dan ini bukan hanya cover, tapi benar-benar langsung sebuah tangki. Ada tulisan Kawasaki kanan maupun kiri dan ada beberapa panduan ya, catatan ya ketika Anda memiliki Kawasaki ZX6R ini. Nah, di sini
Juga terlihat ya, semua desainnya ini bener-bener diperhatikan ya. Detail banget semuanya, bahkan sampai ditutup tangki juga seperti ini. Dan untuk joknya, ini kategorinya tidak empuk banget dan tidak keras. Ini pas aja lah di bagian sini. Nah di bagian belakang juga masih ada tambahan untuk jok tambahannya di bagian sini. Walaupun memang agak susah ya, kalau di belakang sini tinggi banget terlihat seperti ini. Nah di bagian belakang baru ada stripping di 636, artinya 636 cc-nya di bagian sini. Nah kurang lebih seperti ini secara detail nih Kawasaki ZX-6R yang tentunya bisa dikatakan adalah limited edition dan memang dia adalah build up dari Jepang langsung. Nah ketika Anda memiliki atau yang berminat dengan unit ini, langsung Anda bisa langsung pesan di Kawasaki Banjarmasin Kalimantan Selatan. Tentunya unit ini adalah unit display yang memang sudah diinin orang, tapi ketika Anda berminat bisa langsung juga menghubungi kami ya. Barangkali unit ini yang memilikinya tercancel. Nah sekali lagi jika Anda berminat langsung aja hubungi marketing langsung dari Kawasaki Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan di sini bisa langsung ke Mbak Nisa yang biasa kontaknya itu ada di deskripsi. Nah kebetulan orangnya ada di bagian sana lagi nulis. Nah itu adalah Mbak Nisanya. Bisa langsung menghubungi beliau atau tim Kawasaki Banjarmasin Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan video ini sampai ketemu waktu. Salam RK Group.